kenapa mereka berpikiran untuk pindah ya. 21% penduduk Jerman mempertimbangkan untuk meninggalkan negara ini. Kalau Anda adalah seorang ekstrovert ya teman-teman, pikirkan juga kalau Anda mau datang ke Jerman. Halo teman-teman YouTube semuanya, kembali bersama saya Monica di Jerman. Hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman ya sebuah informasi survei ya dari Jerman tentang kenapa ya semakin banyak orang-orang yang tinggal di Jerman itu berkeinginan untuk pindah keluar dari Jerman ya. Tapi di sini saya ingin memberi satu pernyataan dulu ke teman-teman supaya tidak salah paham ya. Jadi saya tidak menghimbau Anda untuk datang ke Jerman, juga tidak melarang ya Anda untuk datang ke Jerman. Karena setiap orang itu punya pengalaman, latar belakang ya, dan niat yang berbeda-beda ya. Jadi tidak semua orang suka mau ke Jerman, juga tidak semua orang tidak suka datang ke Jerman ya. Jadi itu tergantung keperluan kita juga ya, dan pengalaman kita masing-masing lah. Jadi hari ini kita berbincang-bincang lagi di dalam mobil ya teman-teman. Tapi saya mau minta maaf, hari ini saya tidak pakai mikrofon karena mikrofon saya nggak tahu kenapa tidak bisa berfungsi ya. Tadi saya sudah coba ya, jadi terpaksa saya harus ngobrol dengan suara yang cukup keras ya supaya nanti bisa kedengaran ya. Dan nanti saya juga akan membalikkan kamera supaya teman-teman bisa lihat pemandangan di musim semi ya pemandangan jalan lah di musim semi ya. Jadi teman-teman, saya akan membahas topik hari ini dari beberapa aspek ya. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang berapa persen dari orang-orang Jerman yang tidak memiliki latar belakang emigran atau memiliki latar belakang imigran ya. Jadi nanti saya akan berbicara juga tentang hal ini dan apa penyebabnya, kenapa mereka berpikiran untuk pindah ya, dan yang sebenarnya kenyataannya itu secara konkret itu berapa persen yang sudah pasti mau pindah gitu loh ya. Oke, saya akan membalikkan kamera ya supaya tidak membosankan lihat wajah saya terus ya. Jadi teman-teman, menurut sebuah studi ya pada tahun ini 2026 ya, dan studi ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Integrasi dan Migrasi Jerman yang biasa kita sebut sebagai Deutschland ZIM. Mereka menemukan bahwa 21% penduduk Jerman mempertimbangkan untuk meninggalkan negara ini. Kenapa? Yaitu karena mereka didorong oleh keinginan akan kualitas hidup yang lebih tinggi, biaya hidup yang tinggi, dan juga pengalaman diskriminasi ya. Jadi di antara penduduk dengan latar belakang migran, angka ini meningkat menjadi 34% ya, dengan 37% anak-anak mereka mempertimbangkan untuk emigrasi ya, keluar dari Jerman. Nah, jadi poin utamanya itu apa untuk niat emigrasi ini ya, untuk keluar dari Jerman, yaitu karena latar belakang teman-teman ya, sejarah ya. Jadi 17% individu tanpa latar belakang migrasi mempertimbangkan untuk pergi, dibandingkan dengan 34% dari mereka yang memiliki latar belakang migrasi ya. Jadi sekitar 21% anak muda Jerman ya, ini berdasarkan studi ya teman-teman ya,
ya studi ya itu namanya Jugend in Deutschland ya. Jadi secara aktif mereka merencanakan untuk pergi dari Jerman dengan 41% membayangkan pindah ke luar negeri dalam jangka panjang. Ini hanya pemikiran mereka, secara konkretnya itu gimana tidak pasti ya teman-teman ya. Tentu saja pasti ada faktor-faktor yang mendorong mereka ya. Nanti akan saya bahas ya. Selanjutnya teman-teman tonton terus ya. Bagi teman-teman yang belum kenal saya ya, saya bernama Monica, hidup di Jerman ya. Terima kasih Anda telah mampir di channel ini dan klik video ini untuk ditonton ya. Dan saya lebih berterima kasih lagi jika Anda mau klik subscribe. Dan bagi Anda yang sedang menonton ya, jangan lupa bagikan video ini untuk orang-orang yang memerlukannya. Jika Anda mendengar mereka mau ke Jerman ya, lebih baik mereka tonton dulu video ini ya sebelum mereka ke Jerman ya. Terima kasih. Dan Anda juga boleh berkomentar, memberikan masukan atau insight yang belum sempat saya bahas di sini, atau menurut pengalaman Anda yang pernah tinggal di Jerman ya. Oke. Terima kasih. Maaf ya teman-teman, tergendala ya. Saya perbaiki ini posisi kameranya kayak kurang benar gitu loh. Jadi ya teman-teman, tadi saya menyinggung soal kualitas hidup ya. Jadi kualitas hidup merupakan faktor pendorong utama yang disebutkan di semua kelompok adalah keinginan untuk kualitas hidup yang lebih tinggi ya. Walaupun secara umum ya kualitas hidup di Jerman itu sudah sangat baik ya, tapi bagi mereka yang sudah lama tinggal di sini, mereka itu mungkin menuntut lebih tinggi lagi ya, yang lebih baik ya. Nah, dan faktor kedua adalah faktor ekonomi. Jadi kenaikan biaya hidup, pajak yang tinggi ini sangat kentara ya akhir-akhir ini, apalagi tahun 2026 ya. Dan kekurangan perumahan merupakan faktor penting. Saya sangat menyetujui faktor ini, terutama faktor perumahannya. Nah, menurut pengalaman saya, kalau Anda ada menonton vlog-vlog saya yang berlalu ya, kami mengalami kesulitan untuk mencari apartemen teman-teman. Dan ini sangat nyata dan realita di Jerman teman-teman. Orang Jerman itu sangat sulit untuk mendapatkan sebuah apartemen ya, walaupun itu apartemen kecil, baik yang mau disewa maupun yang mau dibeli. Yang mau dibeli lebih sulit lagi daripada yang mau disewa teman-teman. Jadi kalau Anda sudah pernah tinggal di Jerman ya dalam kurun waktu 5 tahun ini, Anda bisa merasakan pengalaman ini. Dan faktor ketiga yaitu diskriminasi ya, tadi saya sudah juga menyinggung. Jadi 25% ya peserta dari Turki menurut studi lah ya, dan wilayah Timur Tengah atau Afrika Utara menyebutkan diskriminasi sebagai faktor utama bagi mereka ya. Jadi seperti yang saya katakan, setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda-beda ya. Pengalamannya itu berdasarkan latar belakang ya, keinginan dan perspektif masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman ya. Cara pandangnya itu berbeda-beda sehingga pengalamannya juga berbeda-beda. Nah, jadi faktor yang satu lagi ya, ini cukup penting ya, itu faktor iklim politik teman-teman. Jadi meningkatnya pemikiran emigrasi ya atau keluar dari Jerman dikaitkan dengan perdebatan politik yang intens. Akhir-akhir ini sangat intens ya teman-teman, di seputar pemilihan federal sejak tahun 2025. Nah,
Jadi ini iklim politik lagi panas-panasnya di Jerman ya. Saya juga sudah beberapa kali ya membahas soal ini di vlog-vlog berlalu ya. Jadi ya di Jerman ya, statistik ini sering dibahas dalam konteks ya brain drain dan kekurangan tenaga kerja. Jadi kekhawatiran mengenai hilangnya pekerja terampil, misalnya di bidang teknologi informasi atau di bidang IT ya, serta perawatan kesehatan ya, atau nursing ya, dan di construction works atau pekerjaan konstruksi ya, seperti perbaiki jalan, membangun bangunan dan sebagainya ya. Jadi pekerjaan kasar lah di bidang konstruksi ini, Jerman mengalami kekurangan tenaga kerja. Makanya kurun waktu beberapa tahun ini banyak pekerja-pekerja dari Bangladesh, dari Pakistan, India ya, itu banyak sekali yang ke sini ya. Jadi tantangan integrasi ini merupakan dampak dari diskriminasi ya, dan rendahnya rasa memiliki terhadap retensi. Ini sangat jelas sekali di Jerman ya. Saya kira hal ini dialami oleh banyak negara-negara lainnya juga di Eropa ya. Jadi pertimbangkanlah jika Anda ingin ke Jerman, teman-teman, karena faktor kultur, bahasa, kebiasaan, lingkungan sosial, baik di sekolah, di universitas, tempat kerja, dan ataupun di tetangga ya. Dan apalagi itu sangat berbeda teman-teman. Kalau yang tadi saya sebutkan kultur ya, situasi sosialnya itu loh ya, lingkungannya, kebiasaannya, itu bahasanya lagi ya. Jadi ini sangat berbeda dengan Indonesia teman-teman. Pertimbangkan dan pikirkan baik-baik jika Anda mau datang ke Jerman, karena Jerman dengan Indonesia itu jauh sekali ya jaraknya ya, dan tidak gampang untuk datang. Kita sudah habis biaya, kita sudah urus semua visa ya, tetek bengek semuanya ya, sudah makan waktu ya. Jadi pikirkan baik-baik ya. Saya tidak melarang atau tidak memotivasi ya teman-teman. Saya hanya memberi penjelasan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan fakta ya. Nah, jadi belum lagi ya, ditambah lagi itu dengan cuaca dan makanan teman-teman. Jadi yang akan membuat Anda kaget dan mau pulang kampung alias pulkam ya. Karena beda orang ya, beda pengalaman dan tingkat culture shocknya ya teman-teman. Kalau bagi saya sih beda ya. Saya itu lebih kaget dengan ini, cuaca dan bahasa. Pertama-tama kali saya datang ke Jerman itu, yang mempengaruhi ya, faktor yang terbesar itu mempengaruhi emosi, suasana jiwa saya itu, yaitu cuaca dan bahasanya. Karena selama ini kan, sebelum saya ke Jerman itu kan saya tinggalnya di daerah tropis terus ya. Jadi sekali datang ke sini ya, itu perbedaan cuacanya itu sangat besar ya. Nah, jadi sempat harus beradaptasi lah. Cukup lama saya beradaptasi karena belum ngerti berpakaian yang baik ya, dan nanti keluar mau pakai apa itu selalu saya bingung karena cuacanya tiba-tiba berubah. Makanya di vlog-vlog saya ya, keseharian saya itu saya sering cerita tentang ini. Terus ya bahasa ya teman-teman. Jadi saya menasehatin lah, menganjurkan Anda pelajarin bahasa Jerman sebaik mungkin. Jadi kalau A1, A2 itu nggak cukup teman-teman ya, dan kita harus praktek berbicara. Karena kalau kita nggak praktek ya,
agak sulit ya. Jadi semua orang mengalami culture shock di bidang bahasa ini karena bahasa Jerman juga merupakan salah satu bahasa yang tidak gampang ya teman-teman. Jadi saya menganjurkan Anda jangan berpikir atau berharap ya semua orang Jerman bisa bahasa Inggris teman-teman. Terutama orang-orang yang umurnya sudah di atas gocap ya, itu kebanyakan mereka tidak lancar, bahkan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan ada lagi, tentu saja ini adalah sebuah penyebab atau apa ya, topik yang agak khusus ya. Banyak orang-orang Jerman walaupun dia bisa berbahasa Inggris, mereka enggan berbahasa Inggris. Itu ada sebabnya teman-teman. Bukan mereka tidak bisa, padahal kalau mereka buka mulut, kalau kita tanya bisa bahasa Inggris enggak, kebanyakan bilang enggak bisa. Tapi kalau mereka terpaksa mau berbahasa Inggris, kita bisa kaget mendengar mereka berbahasa Inggris. Bagus sekali mereka berbahasa Inggris. Jadi ini saya akan sisihkan di topik yang berbeda, di sesi yang berbeda ya. Mengapa sikap orang Jerman itu seperti ini ya? Kenapa psikologisnya itu seperti ini ya? Ada sebabnya teman-teman ya. Jadi saya lanjutkan lagi topik saya dalam pembahasan kenapa semakin banyak orang-orang mau meninggalkan negara ini ya. Jadi ya teman-teman, menurut saya ya bahasa ini ya merupakan kunci paling utama lah untuk membuat Anda lebih gampang dalam segala hal lah. Kalau Anda bisa menguasai bahasanya itu tidak harus 100% teman-teman, di atas 60% itu sudah sangat bagus. Jadi itu sangat membantu Anda dalam segala hal di Jerman. Mereka tidak berharap Anda berbahasa Jerman yang sangat perfect ya. Mereka mendengar Anda ya bisa berbahasa Jerman walaupun kadang agak terbalik ya. Mereka sudah sangat senang teman-teman. Yang penting kita sanggup menyampaikan pikiran kita, itu saja apa yang kita inginkan ya. Mereka maklum kok orang-orang luar negeri itu tidak bisa perfect berbahasa Jerman ya. Jadi ya apalagi kalau bahasa ini ya, kalau Anda adalah seorang ekstrovert ya teman-teman, pikirkan juga kalau Anda mau datang ke Jerman. Karena orang-orang ekstrovert itu biasanya punya banyak teman ya. Sekali dia datang ke Jerman bisa ya 1-2 tahun bahkan 3 tahun bisa kesepian teman-teman. Karena sangat sulit mencari teman di sini. Tidak gampang untuk mencari teman. Karena sifat orang-orang Jerman juga yang agak tertutup ya, dan mereka itu tidak gampang untuk artinya berbaur. Bukan mereka itu antisosial, bukan teman-teman. Mereka itu agak sedikit hati-hati ya kalau berteman atau berkenalan dengan orang-orang. Tidak semuanya begitu sih. Seperti suami saya orangnya sangat ramah teman-teman. Bahkan saya merasa suami saya lebih ramah dari saya. Dia itu sangat friendly teman-teman ya. Jadi tergantung masing-masing orang sih. Tidak semua orang Jerman seperti ini ya teman-teman ya. Dan memang orang Jerman kalau kita belum kenal mereka ya, sepertinya mereka sombong ya. Sebenarnya bukan. Mereka itu takut berbuat salah teman-teman. Dan mereka itu sangat khawatir mereka tidak bisa secara sempurna ya memberikan informasi kepada Anda sehingga mereka lebih baik diam. Itu sifatnya orang Jerman. Saya sangat tahu setelah saya beberapa tahun berbaur dengan orang Jerman ya. Jadi aku berbaur dengan mereka itu setiap minggu teman-teman. Makanya saya bisa memastikan bahwa mereka itu sebenarnya baik. Cuman mereka itu memang sangat takut berbuat salah. Itu salah satu sifat kelemahan orang Jerman teman-teman.
mereka itu tidak seperti orang Amerika ya. Pokoknya hantam kromo dulu, nanti belakangnya baru diurus gitu. Orang Jerman enggak, teman-teman. Nanti di sesi yang lain akan saya bahas lebih mendetail ya tentang ini ya, teman-temannya. Cuman saya ingin mengingatkan kepada Anda, jika Anda adalah seorang introvert ya, pikir-pikir dulu mau datang ke Jerman ya. Jadi tidak bisa seperti orang-orang Indonesia yang sangat ramah di sini, enggak. Nah, ada plus minusnya. Kalau terlalu ramah juga ada negatifnya, teman-teman. Kalau terlalu tertutup juga tidak baik ya. Jadi ya teman-teman, penyebab dari orang-orang Jerman keluar dari negaranya ya, atau negara yang telah mereka tinggal lama ya, kalau mereka punya background imigran ya. Jadi itu kebanyakan itu emigrasi cerdas, teman-teman. Nah, jadi smart immigration ya, smart migration kalau bahasa Inggrisnya. Jadi tren warga Jerman ya yang meninggalkan negara ini ya karena pajak yang tinggi dan stagnasi ekonomi, teman-teman. Jadi bukan mereka tidak mencintai negara ini, tapi karena faktor-faktor ekonomi ini ya. Jadi sehingga mereka berpikiran untuk pindah keluar dan tinggal jangka panjang di luar negeri. Karena ya terutama tahun 2026 ini ya, semakin tinggi ya pendapatan seseorang ya di Jerman ya. Apalagi kalau dia itu orang single yang belum menikah ya, itu semakin besar pajaknya, teman-teman tahu kan. Nah itu bisa sampai 42% pajaknya itu dia harus bayar, teman-teman. Kalau pendapatannya itu saya lupa ya, itu melebihi setahun, nggak tahu di atas 60.000 berapa, saya lupa ya, nanti saya cek. Nah pokoknya semakin tinggi pendapatan Anda, kalau Anda tidak menikah lebih tinggi lagi. Jadi ini yang menyebabkan mereka eksodus smart migration ya ke luar negeri ya, ke negara lain. Kami sempat sih juga diajak sama temannya suami ya, katanya nanti kalau udah pensiunnya lebih baik pindah ke Thailand. Katanya di Thailand banyak orang Jerman, bahkan banyak yang 45 tahun sudah pensiun dan mereka cepat-cepat pensiun tinggal di Thailand. Katanya biayanya rendah, tidak stres dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang tertarik ya untuk pindah ke Thailand ya. Malah sebenarnya yang ingin pindah kan suami saya, bukan saya atau teman-teman. Jadi sebenarnya saya sih lebih suka ya di Jerman ya kalau bisa. Jadi masing-masing orang lah. Tapi hal ini kami tetap berembuk dan kita harus memikirkan keperluan masing-masing lah. Jadi kita saling mendukung, teman-teman ya. Kalau saya sih, saya lebih mengikuti suami saya sih. Jadi ya persentase pertimbangan tertinggi ya yang ditemukan menurut studi inilah di antara mereka yang memiliki latar belakang migran dari ini loh, karena faktor sejarah. Teman-teman kan tahu kan sejarah tentang orang-orang bekas dari Uni Soviet Union yang pindah ke Jerman kan dulu kan karena ada faktor sejarah, karena perang dan sebagainya ya. Jadi orang-orang yang punya latar belakang migran dari bekas Uni Soviet dan negara-negara Uni Eropa lainnya ya, itu ada sekitar persentasenya itu sekitar 31% ya menurut studi ini. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, bahasan saya hari ini sekilas sampai di sini ya. Jadi sampai di sini ya pembahasan saya hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight atau terinspirasi ya
Dan Anda boleh cantumkan juga di kotak komentar, Anda pengen tahu saya membawakan konten apa di vlog berikutnya ya. Anda pengen tahu tentang apa di Jerman ya. Saya akan coba mengatur waktu untuk membawakan topiknya ya. Terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye. I love you. I love you.